Shane Patinama dikabarkan hampir bergabung dengan Buriram United, sementara 5 diaspora lain seperti Hai, Ahmad, dan Hubner belum menemukan klub. Situasi ini mencerminkan kerasnya persaingan pasar bebas, bahkan untuk pemain internasional. Timnas Indonesia U17 resmi lolos ke Piala Asia U17 2026 tanpa kualifikasi akibat regulasi baru FIFA dan AFC. Nova Arianto kini fokus membentuk skuad baru yang lahir tahun 2009 ke atas demi target lolos ke Piala Dunia. Nathan resmi tanpa klub setelah dilepas Swansea City, namun diminati klub promosi Eredivisie, Telstar. Di sisi lain, Bayangkara FC dan Bali United ikut mengincar bek muda berdarah Indonesia Belanda ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya, hanya di Timnas Goal IDN. Nasib Nathan Chuaon kembali jadi sorotan usai statusnya resmi tanpa klub sejak dilepas Swansea City pada 30 Juni 2025. Meski kontraknya sejatinya masih menyisakan 1 tahun, Swansea memilih mengakhiri kerja sama lebih awal. Situasi ini membuat bek berusia 23 tahun tersebut kini berstatus bebas transfer. Namun, ada kabar positif yang berhembus, satu klub promosi Eredivisie, yakni Telstar dikabarkan tengah memantau pergerakannya. Jika rumor ini terbukti, karir Nathan bisa kembali menyala di tanah kelahirannya, Belanda. Nathan memang sudah kembali ke Belanda usai perpisahannya dengan Swansea. Berdasarkan aktivitas di media sosialnya, ia tampak menjalani latihan mandiri sambil menjaga kondisi fisik. Hal ini menunjukkan komitmennya untuk tetap berada dalam level kompetitif meski belum terikat kontrak baru. Selain peluang kembali ke Eredivisie, namanya juga masuk dalam radar beberapa klub Liga 1 Indonesia. Bayangkara FC dan Bali United disebut tertarik meminangnya, terutama karena ia adalah salah satu pemain diaspora yang memiliki potensi besar. Menariknya, Bayangkara FC sudah menyatakan secara terbuka ketertarikannya kepada Nathan. CEO klub Sumarji mengakui pihaknya siap menyambut Nathan jika ia memang ingin bergabung. Sumarji menekankan bahwa keputusan akhir tetap bergantung pada keinginan para pemain, namun pintu klub tetap terbuka untuk mereka. Jika benar Telstar tertarik, ini bisa jadi pilihan yang ideal bagi Nathan. Ia tidak perlu beradaptasi lagi dengan atmosfer sepak bola Belanda, mengingat ia adalah produk Akademi Excelsior dan pernah bermain di Heerenveen. Telstar sendiri baru saja promosi ke Eredivisie setelah menjuarai babak playoff musim lalu. Dengan status bebas transfer dan usia yang masih muda, Nathan memiliki daya tarik yang kuat bagi klub manapun. Timnas U17 Indonesia resmi mendapat tiket otomatis ke Piala Asia U17 tanpa melalui jalur kualifikasi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan kebijakan dari AFC yang menyesuaikan dengan format baru FIFA, yang akan menggelar Piala Dunia U17 sebagai turnamen tahunan mulai 2025. Akibatnya, tim yang lolos ke Piala Dunia U17 secara otomatis akan tampil di Piala Asia U17 karena jadwal kedua ajang ini bentrok pada bulan November. Pelatih kepala Nova Arianto pun menyambut kabar ini dengan antusias, tapi juga mengakui bahwa tugas berat baru saja dimulai. Meski tiket ke Piala Asia U17 sudah di tangan, Nova justru menghadapi tantangan besar membentuk skuad baru. Pasalnya, regulasi usia untuk turnamen ini berbeda dengan Piala Dunia U17. Pemain yang akan tampil di Piala Asia U17 harus lahir di tahun 2009 atau sesudahnya. Akibatnya, hampir seluruh pemain yang berlaga di Piala Dunia U17 tak lagi bisa dipakai. Hanya Madeu Bakar dan Mierza yang masuk dalam kriteria usia dan masih bisa diperhitungkan untuk tampil di Piala Asia nanti. Untuk membentuk generasi baru Garuda Asia, Nova telah menggelar seleksi dalam 3 gelombang, masing-masing diikuti oleh 34 pemain muda. Dari proses seleksi ini akan dipilih 34 pemain terbaik yang akan tampil di ajang Elite Pro Akademi U18 musim ini sebagai bagian dari persiapan. Meskipun Nova akan fokus penuh menangani tim utama menuju Piala Dunia U17, skuad yang bermain di EPA akan ditangani oleh tim pelatih terpisah. Nova menegaskan bahwa lolos otomatis ke Piala Asia bukanlah garis akhir, melainkan awal dari misi besar selanjutnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menetapkan target tinggi, membawa timnas Indonesia kembali lolos ke Piala Dunia U17. Artinya, performa di Piala Asia U17 nanti harus maksimal karena menjadi jalur kualifikasi untuk ke pentas dunia. Bursa transfer musim panas menjadi momen krusial bagi 6 pemain diaspora timnas Indonesia yang kini berstatus tanpa klub. Mereka adalah Shane Patinama, Nathan Chuaon, Tom Hai, Rafal Struijk, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Dari ke-6 nama ini,
Shane Patinama disebut sebagai pemain yang paling dekat untuk menemukan pelabuhan baru. Ex-pemain Kasyupen itu dirumorkan segera bergabung dengan Buriram United di Liga Thailand. Sementara itu, nasib 5 pemain lainnya masih menggantung. Tom Hai menjadi salah satu nama yang paling santer dikaitkan dengan kepindahan ke Liga 1 Indonesia. Salah satu klub lokal yang disebut berminat adalah Persib Bandung, meski belum ada konfirmasi resmi. Di usia 30 tahun, Hai dinilai masih punya kapasitas untuk tampil di level kompetitif. Jordi Amat juga masuk dalam radar tim-tim Liga 1, bahkan dirumorkan dekat dengan Persija Jakarta. Menariknya, bek naturalisasi ini juga diminati 2 klub asal Spanyol yakni Almeria dan Malaga. Rafael Struijk juga masih dalam tahap penjajakan dengan beberapa klub. Bali United disebut sebagai salah satu tim Indonesia yang tertarik merekrutnya. Struijk sendiri dikenal punya kecepatan dan fleksibilitas bermain, yang membuatnya cukup menarik di pasar pemain bebas. Nama terakhir adalah Justin Hubner, bek muda yang baru saja berpisah dengan Wolverhampton Wanderers. Hingga saat ini, belum ada kabar jelas mengenai klub baru yang mendekatinya. Padahal, dengan usia yang masih 21 tahun dan pengalaman bersama timnas Indonesia, Hubner punya nilai jual yang tinggi. Situasi ke-6 pemain ini menggambarkan betapa ketat dan tidak menentu dunia sepak bola profesional, terutama bagi pemain diaspora. Yang jelas, publik menanti kepastian masa depan mereka, apakah akan berkarir di luar negeri atau kembali memperkuat Liga 1. Kevin Dix resmi mendarat di markas Borussia Mönchengladbach dan bersiap mengarungi Bundesliga. Pemain berdarah Indonesia Belanda ini akan memulai petualangan barunya setelah 4 musim membela FC Copenhagen di Denmark. Kedatangannya disambut hangat oleh klub Jerman itu, bahkan akun resmi Borussia menyapa fans dengan unggahan foto Dix di ruang ganti Borussia Park. Usianya yang sudah 28 tahun membuat kepindahan ini jadi momentum penting dalam karir profesional sang bek. Dix menandatangani kontrak hingga tahun 2030, menandakan kepercayaan tinggi dari manajemen klub terhadap kemampuannya di lini belakang. Sebelumnya, Dix menutup musim gemilang di Copenhagen dengan membawa timnya menjuarai Liga Denmark. Ia juga tampil di laga internasional membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia. Meskipun sempat menuai hasil beragam saat melawan Cina dan Jepang, partisipasinya menunjukkan bahwa dia masih menjadi pilihan utama di level internasional. Kini Dix tengah menikmati masa libur sebelum bergabung dalam jadwal pramusim Borussia Mönchengladbach. Ia berpotensi tampil dalam beberapa laga uji coba sebelum Bundesliga resmi dimulai akhir Agustus. Laga perdana melawan Hamburg SV diprediksi akan menjadi ajang debut Kevin Dix, apalagi dimainkan di kandang sendiri Borussia Park. Pertarungan tersebut menjadi ujian perdana seberapa cepat Dix bisa menyatu dalam skema pelatih Gerardo Soane. Meski datang dengan reputasi mentereng dan statistik impresif, Dix tetap harus bersaing ketat. Di posisi bek tengah, Borussia punya duet solid Marvin Friedrich dan Nico Elvedi. Bila dialihkan ke bek kanan, persaingannya tak kalah sengit dengan pemain muda asal Amerika Serikat yang jadi andalan musim lalu. Dengan kedisiplinan dan naluri ofensif yang ia miliki, Kevin Dix punya peluang besar merebut satu tempat utama. Spekulasi mengenai masa depan Jai Itzes semakin mengerucut. Menurut laporan dari Tutto Mercato Web, agen dari bek tengah timnas Indonesia tersebut sudah melakukan pertemuan langsung dengan manajemen Udinese. Pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni itu diyakini sebagai langkah awal menuju transfer penting bagi karir sang pemain. Dalam kesempatan itu, pihak Udinese juga sudah menyampaikan tawaran perdana untuk Jai Itzes. Negosiasi dikabarkan masih terus berlangsung, dengan beberapa detail yang masih harus disepakati. Itzes disebut mengajukan permintaan tertentu kepada pihak Udinese, yang kabarnya berkaitan dengan jaminan bermain dan posisi di tim utama. Meski begitu, laporan media Italia tersebut optimis bahwa kesepakatan dapat tercapai dalam waktu dekat. Kedua belah pihak dinilai sama-sama punya niat kuat untuk menyelesaikan transfer sebelum bursa musim panas berakhir. Performa Jai Itzes musim ini bersama Venezia menjadi alasan utama mengapa klub Serie A seperti Udinese tertarik. Ia tampil stabil dan bahkan dipilih menjadi kapten tim setelah kepergian Joel Pohjanpalo. Perannya di lini belakang sangat vital dalam menjaga konsistensi permainan Venezia, yang musim ini tampil cukup baik meski tidak diperkuat banyak pemain bintang. Pengalaman ini tentu menjadi nilai tambah bagi Itzes dalam proses negosiasi. Dengan usia yang baru 25 tahun, Itzes berada di fase emas dalam karirnya. Namun, pemilihan klub baru harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Udinese memang punya reputasi bagus dalam mengembangkan talenta muda, namun tidak semua pemain mendapatkan menit bermain secara konsisten. Jika jadi bergabung, Itzes harus memastikan dirinya tetap menjadi pilihan utama agar perkembangan performa dan posisinya di timnas Indonesia tetap terjaga.
Arab Saudi dikenal sebagai salah satu kekuatan tradisional di Asia, namun performa terkininya menunjukkan tanda-tanda penurunan yang mencolok. Dalam turnamen Piala Emas terakhir, tim ini hanya mampu meraih 1 kemenangan dari 4 laga yang dijalani. Kemenangan tersebut pun bukan hasil dominan, melainkan hanya menang tipis 1-0 atas Haiti. Statistik ini cukup mencengangkan, mengingat ekspektasi tinggi terhadap skuad asuhan Hervé Renard. Penurunan performa ini menjadi sinyal penting bagi calon lawan, termasuk Indonesia. Masalah utama Arab Saudi saat ini terletak pada ketajaman lini depan mereka yang belum memuaskan. Dalam 4 laga terakhir, mereka hanya mampu mencetak 2 gol dan justru kebobolan 4 kali. Ini mencerminkan bahwa serangan mereka belum efektif dan pertahanan pun belum solid. Hervé Renard sendiri secara terbuka mengakui bahwa skema penyerangan timnya masih belum berjalan sesuai rencana. Ketika menghadapi tim kuat seperti Meksiko, mereka gagal mengimbangi tempo permainan dan terlihat kehilangan arah dalam penguasaan bola. Kekalahan dari Meksiko menjadi titik lemah yang sangat terlihat. Mereka sulit berkembang saat ditekan oleh tim dengan gaya bermain agresif dan terorganisir. Renard berharap timnya bisa tampil menekan, namun kenyataannya justru mereka yang ditekan habis-habisan. Hal ini membuka peluang bagi tim seperti Indonesia untuk menyusun strategi berbasis pressing tinggi dan transisi cepat. Jika Indonesia mampu bermain disiplin dan menekan sejak awal, Arab Saudi bisa dipaksa melakukan kesalahan yang merugikan mereka sendiri. Arab Saudi tentu tidak akan tinggal diam dan akan melakukan perbaikan jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Namun, memperbaiki kelemahan teknis dan mental dalam waktu singkat bukan hal yang mudah. Jika Indonesia satu grup dengan mereka nanti, ini adalah momen krusial yang bisa dimanfaatkan.